Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 1518 1517 sudah ya, tentang perintah istiqomah dan menjaga lidah sesuai dengan babnya. Sekarang 15-18. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tukthirul kalama, jangan kalian memperbanyak cakap, memperbanyak omongan, obrolan. Bi ghairi dzikrillah, tanpa zikrullah. Adakah ngobrol tapi zikrullah? Ada. Ada ngobrol tetapi sedang membahas bagaimana supaya kita punya masjid untuk sholat berjamaah misalnya, daripada keluar komplek misalnya. Di komplek itu belum ada masjid. Ini obrolan yang zikrullah. Ngobrol isinya bagaimana supaya saudara-saudara kita yang kelaparan ini nggak usah minta-minta, kita perhatikan, ngobrol. Nah, adapun yang tidak ada isi zikrullah, kata beliau, jangan terlalu banyak bicara. Fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah qaswatun lil qalbi. Karena memperbanyak ucapan tanpa zikrullah ini bisa mematikan hati, membikin hati itu mati. Maka kita lihat riwayat para salaf, bagaimana mereka sedikit dalam berbicara, kecuali ada manfaat. Wa inna ab'adan nasi minallah, dan sungguh manusia yang paling jauh dari Allah, musibah besar nih, jauh dari Allah. Mestinya kita akan jauh dari maksiat, jauh dari kesyirikan, jauh dari bid'ah. Ini jauh dari Allah. Kayak apa buruknya orang yang jauh dari Allah? Dia adalah al-qalbul qasi, orang yang memiliki hati yang mati. Ini yang paling jauh dari Allah. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Salim mengatakan dalam Tawfiqul Hadis bahwa ini dhaif. Hadis ini dhaif. Beliau terangkan dengan lumayan panjang di mana letak kedhaifannya. Bahkan beliau membawakan ucapan Imam Malik, annahu balaghahu anna Isa ibn Maryam kana yaqul. Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta mengatakan bahwa ini bukan sabda Nabi, tetapi ucapan Isa bin Maryam. Lalu membawakan hadis tersebut. Dan seterusnya, intinya hadis ini
dhaif. Tidak ada hadis lain yang bisa dijadikan syawahid atau mutaba'ah untuk menaikkan derajat hadis ini. Maka sekali lagi hadis ini dhaif. Beliau mengatakan fikul hadisnya, beliau mengatakan dhaifun la yuhtajju bihi. Ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Sementara ada pengganti cukup bagi kita hadis-hadis sahih dari sunnah nabawiyah yang betul-betul dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih ada syawahid mutaba'ah dari hadis lain, biasanya beliau menurunkan fawaid, dan sudah kita lewati beberapa hadis seperti itu. Dhaif tapi diturunkan fawaidnya karena ada syawahidnya, ada mutaba'ahnya, ada penguatnya. Adapun ini tidak ada, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Ya, kita lanjutkan 1519. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man waqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi, barang siapa yang dijaga oleh Allah tentang keburukan apa yang ada di dua rahangnya, rahang atas dan rahang bawah, di tengah-tengahnya ada apa? Ada lidah. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan lidahnya, ini menunjukkan bahwa orang baik itu karena dijaga oleh Allah. Orang tidak baik karena apa? Karena tidak dijaga oleh Allah. Ini menyalahi pendapat orang-orang Qadariyah, Mu'tazilah, bahwa orang baik itu ya karena dia mau baik. Orang tidak baik itu karena memang dia maunya tidak baik. Dan faham seperti itu sampai ke negeri kita, menghilangkan takdir, seolah Allah tidak tahu menahu, seolah Allah membiarkan. Ketika ada seorang bayi lahir, maka Allah biarkan. Mau baik terserah, mau buruk terserah, mau beriman terserah, mau kafir terserah, mau jadi ahlu sunnah silahkan, mau jadi ahli bid'ah silahkan. Allah nggak punya rencana, katanya. Salah apa betul ini? Jelas salah besar. Allah sudah punya rencana terhadap bayi yang baru saja lahir ini. Apa nanti dia jadi ahlu sunnah, apa ahlu bid'ah, apa nanti dia menjadi muslim, apa kafir, ahli taat atau ahli maksiat, Allah sudah punya rencana, kehendak. Bahkan bukan cuma rencana, masih ada 3 lagi. Apa? Selain rencana, ada 3 lagi apa? Catat. Sudah dicatat oleh Allah. Sudah dicatat oleh Allah di lauh mahfuz. Dia akan sholat berapa kali, dia akan meninggalkan sholat berapa kali, dia akan saum berapa kali, dia meninggalkan saum berapa kali, dan seterusnya dan seterusnya. Dicatat. 2 lagi direncanakan, dikehendaki ya, kemudian dicatat, kemudian diciptakan. Itu ciptaan Allah. Jadi salat kita, saum kita, zakat kita, haji kita, jihad kita adalah ciptaan Allah, al-khalq. Maka Imam Bukhari membawakan bab khusus khalqu af'alil ibad, bahwa seluruh perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Ya. Satu lagi yang terakhir, al-ilmu, diketahui. Semuanya, dari dia lahir sampai dia mati, Allah sudah tahu. Ya.
Seandainya Allah ditanya nanti bayi yang masih merah ini 30 tahun lagi pada hari Senin jam sekian, tanggal sekian, bulan anu, apa yang akan dia perbuat? Bisakah Allah menjawab? Tentu bisa. Sudah diketahui. Ya, di menit pertama, di menit kedua, dari jam 1 misalnya, semuanya sudah diketahui. Nah, maka dikatakan di sini, barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan lidahnya, berarti dijaga. Dan itu urusan Allah. Urusan kita adalah jangan mengucapkan ucapan-ucapan dosa, bohong, sumpah serapah, cacian, makian. Kemudian wa syarra ma baina rijlaihi, dan dia juga dijaga oleh Allah dari keburukan apa yang ada di dua kakinya, yang dimaksud farji. Maka dijamin dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surga. Setelah apa? Setelah apa? Setelah beriman tentunya, setelah tauhid. Maka ketika dia tidak beriman, dia tidak bertauhid, dia orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, ya tetap saja kekal di neraka, walaupun ucapannya bagus, walaupun belum pernah berzina, bahkan taqrabuz zina tidak pernah, ya, tetap kekal di neraka. Hadis-hadis seperti ini tentu harus dihubungkan dengan hadis-hadis lain, bahwa jaminan kebaikan seperti ini khusus untuk orang yang bertauhid, muslim, mukmin, dan Islamnya tidak batal, imannya tidak batal. Kalau Islamnya, imannya batal, ya tetap kekal di neraka. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tanpa sepengetahuan kita, tanpa sepengetahuan manusia, imannya sudah batal, Islamnya sudah batal, karena dia meyakini bahwa roh-roh orang yang sudah meninggal itu, kalau dia soleh, kalau dia wali Allah, bisa menolong kita dari dalam kuburnya misalnya. Batal ini Islamnya, imannya. Ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, batal Islamnya, batal imannya. Siksa kubur itu nggak ada, batal Islamnya, batal imannya. Hari kiamat itu bukan hari Jumat, tapi hari Senin misalnya. Batal Islamnya, batal imannya, karena menolak ayat, menolak hadis. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Di sini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan. Penilaian Salim agak berbeda dengan penilaian Al-Imam At-Tirmidzi. Salim mengatakan sahih, tapi dengan syawahidnya. Kalau tadi tidak ada syawahid, ini ada syawahidnya, dan dibawakan syawahidnya oleh beliau. Intinya hadis ini sahih, tapi beliau tidak membawakan fawaidnya karena secara isi sama persis dengan 1513 yang sudah lewat, semakna dengan hadis tadi, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Yang 1513 kan ada 4, ya. Wajibnya menjaga anggota badan, wajibnya menjaga lisan, musibah terbesar pada diri seseorang di dunia ini adalah lisannya dan farjinya, ujian, ya. Seseorang diuji lisannya, farjinya, gitu ya. Kemudian jauh dari maksiat adalah merupakan penyebab seseorang masuk surga. Tapi tetap orang masuk surga dengan rahmat Allah, ya.
Sekarang kita lanjut 1520. 1520. An Uqbah ibn Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, man najah? Ya Rasulullah, apa itu najah? Apa najah? Sukses, berhasil, bahagia. An-najah. An-najah itu apa ya Rasul? Dijawab oleh Nabi, bukan ta'rif, bukan pengertian an-najah, bukan. Tapi lebih penting dari itu. Apa? Cara untuk mendapatkan kesuksesan itu, keberhasilan itu, kebahagiaan itu. Ya. Nah, di sini Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Karena kalau kesuksesan, kebahagiaan itu apa? Ya mungkin bisa beda-beda. Mungkin bisa beda-beda, ya. Bagi antum bahagia itu begini, begini, begini. Bagi saya mungkin beda lagi. Iya kan? Karena biasanya manusia itu akan mencita-citakan, menginginkan sesuatu yang dia belum punya. Gitu ya. Bahagia itu apa? Bahagia itu kaya, punya mobil mewah. Karena dia belum kaya, belum punya mobil mewah. Sementara yang sudah kaya, yang sudah punya mobil mewah, dia bilang lain lagi. Bahagia itu apa? Bahagia itu punya anak misalnya, karena dia belum punya anak. Ya, oleh karena itu ketika Nabi ditanya man najah, kebahagiaan itu, keselamatan itu, kesuksesan itu apa ya Rasul? Nabi tidak menjawab contoh tadi, tapi Nabi menjawab cara untuk mendapatkan kebahagiaan itu, keberhasilan itu. Apa? Amsik alaika lisanak, tahan lidahmu, tahan lidahmu. Jangan mentang-mentang pengen ngomong-ngomong, mentang-mentang pengen ngobrol-ngobrol, apa saja, semua yang ada di hatinya dia keluarkan semua. Ya. Maka Nabi mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, cukup seseorang dikatakan pendusta ketika apa? Ketika dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Dia mendengar 100, dia keluarkan 100. Dia mendengar 90%, dia keluarkan 90%. Ya. Orang yang seperti ini, kata Nabi, cukup dikatakan sebagai pendusta. Walaupun sama persis. Ya. 5 meter dia bilang 5 meter, 2 kilo dia bilang 2 kilo, si fulan ditusuk dia bilang ditusuk, sama persis. Yang dia dengar, apa yang dia keluarkan sama persis. Tapi Nabi mengatakan cukup dia dikatakan pendusta. Kenapa? Kenapa? Karena tidak ada jaminan bahwa yang sampai ke telinga dia pasti benar. Bisa saja salah, kan? Disinilah perlunya, bahkan wajibnya tabayyun. Ya. Banyak dari kita yang tidak tabayyun. Oh, si fulan begini, langsung kita simpulkan, nggak nyangka ya, si fulan ternyata buruk ya, tanpa tabayyun. Padahal bisa saja yang menyampaikan berita itu dia dusta, dia bohong, atau memang dia nggak tahu informasi yang sampai ke dia seperti itu, padahal tidak benar. Kan dalam kehidupan sehari-hari kita sering seperti itu.
kita, ini pelajaran besar bagi kita untuk tidak mengucapkan semua yang kita dengar. Tahan dulu, saring-saring dulu ya. Termasuk sekarang apa itu share ya, nomor begini di share, nomor begitu dikirimkan di grup. Apakah termasuk? Iya, termasuk ya. Rasul dan para sahabat tidak membayangkan akan terjadi seperti hari ini. Diam tanpa sepatah kata pun, tetapi dengan jempolnya saja, jarinya saja, muncul keburukan demi keburukan. Nah, dikit-dikit disebar, dikit-dikit disebar. Hati-hati. Seandainya itu benar, seandainya itu baik, seandainya itu bermanfaat, dan kita tidak menyebar, kita dosa apa tidak? Tidak. Tidak. Itu kalau mau pakai contoh irtikabu akhafid dararain, mengambil mudarat yang lebih kecil itu, ya kan? Kalau salah jelas mudarat, kalau benar kita sebar, kita nggak sebar, nggak masalah, nggak berdosa kita, ya kan? Kita sering dibohong. Jangan bakhil, jangan pelit, sampaikan kepada yang lain. Itu apa istilahnya, iklan, ya kan? Kalau iklan ya pantas lah, biar pada beli, gitu. Namanya juga jualan. Kalau nggak jualan ngapain? Ya, sampaikan ini kepada dunia biar pada tahu. Kita sekali lagi tidak akan ditanya dan tidak berdosa ketika itu kebaikan, bermanfaat, tapi kita tidak menyebarkan. Sementara kalau itu salah, keliru, dusta, kita dosa, ya kan? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, semua akan ditanya. Wal yasaka baituka. Setelah nasihat pertama kepada Uqbah bin Amir, Nabi menasihati tahan lidahmu. Yang kedua, hendaknya rumahmu memperluas dirimu. Memperluas dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan amal saleh, ya. Istagil bima yulzimuka baituka wa huwa ta'atu rabbik. Jadi semakin kita taat kepada Allah, rumah kita itu semakin luas. Sebaliknya, semakin kita bermaksiat, rumah kita itu menyempit. Berapa banyak orang yang rumahnya sampai hampir 1000 meter, tetapi dia merasa sesak di rumah itu, sedih di rumah itu, marah-marah di rumah itu. Kenapa? Penuh dengan maksiat. Jarang sholat, jarang baca Al-Quran di situ, malah bermain judi, malah narkoba, sempit. Sebaliknya, walaupun rumah kita mungkin cuma puluhan meter persegi, ya, tapi diisi dengan ketaatan. Istrinya salehah, anak-anaknya nurut, sholat berjamaah, baca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, terasa luas. Insya Allah. Ini yang dimaksud oleh Nabi, wal yasaka baitu, luaskan rumah. Yang ketiga, yang terakhir, ini ada 3 nasihat dari Nabi SAW kepada Uqbah bin Amir, supaya Uqbah bin Amir mendapatkan kebahagiaan, an-najah. Yang terakhir, wabki ala qati'atika, menangislah, tangisilah apa? Kesalahan-kesalahanmu.
supaya bisa menangis, bersedih, berarti jangan dilupakan. Kalau kita lupa, ya gimana mau menangis, ya. Maka ingat-ingatlah bahwa dulu kita sering menyakiti ibu kita misalnya. Ingat-ingatlah bahwa dulu kita sering meninggalkan sholat, jarang sholat berjamaah, subuh sering kesiangan. Ingat-ingatlah sampai kuliah masih belum pakai jilbab syar'i, masih membuka aurat yang wanita, ya. Ingat-ingatlah itu. Agar apa? Agar sedih menangis, gitu. Agar tidak menyombongkan diri, ujub. Salah satu penyakit hati yang menimpa sebagian kaum muslimin yang soleh, yang taat adalah ujub, membanggakan diri. Dia lupa bahwa dia pakai jilbab itu sudah umur 40 tahun, kenal sunnah sudah umur 45 tahun. Tiba-tiba sekarang umur 50 tahun rajin ibadah dan seterusnya, merasa dirinya salihah, merasa dirinya hebat, merasa dirinya orang pilihan. Dia lupa. Jangan sampai seperti itu. Agar kita tidak sombong, tidak ujub, tidak membesarkan diri kita, ingat-ingatlah kesalahan kita dan menangislah, tangisi kesalahan. Sebaliknya, kalau kita punya kebaikan, barangkali kita dulu pernah menampung orang-orang miskin di rumah kita, kita lupakan, gitu ya. Dulu kita pernah membangun masjid misalnya, lupakan. Maka sering-seringlah kita berbuat baik. Ada yang butuh, kasih. Ada yang minta tolong, tolong. Banyak, mudah-mudahan lupa, ya. Tapi kalau kita jarang nolong orang, sekali nolong, ya keingetan terus orang sekali doang, ya kan? Maka sering-seringlah kita nolong, sering-seringlah kita membantu. Jadinya kita lupa, ya. Makasih Pak Haji ya, waktu itu udah ditolong, ya. Apa ya, lupa gitu. Ya kan? Ya ini bayar utang, kita lupa. Utang apaan ya? Gitu. Ini insya Allah orang yang baik, orang yang melupakan kebaikan kita. Adapun kita punya kesalahan, punya dosa, jangan sekali-kali dilupakan. Agar sekali lagi kita tidak sombong. Di riwayat lain, ini riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Di riwayat yang lain, ini riwayat Imam Ahmad, ada tambahan. Tambahannya nasihat juga, dan ini luar biasa. Kata Uqbah bin Amir, laqitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, aku pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menasihati aku. Ya Uqbah ibn Amir. Rasul kalau memanggil, orang Arab kalau memanggil sempurna, namanya sempurna, enak didengar. Ya Uqbah ibn Amir, ya Umar bin Khattab, ya Abu Bakar, kan enak. Nggak kayak kita kalau manggil belakangnya doang, ya. Ya Abdullah, bukan enak. Ini tul, ya, tulnya doang. Itulah kita, nggak enak, ya. Orang Arab, Rasul, para sahabat memanggil orang lengkap. Ya Uqbah ibn Amir, wahai Uqbah bin Amir, sil man qata'aka, sambunglah, maksudnya nyambung apa? Sambunglah silaturahim kepada orang yang memutuskan silaturahim terhadap engkau. Jadi Nabi menasihati supaya kita tidak dendam. Dia memutuskan silaturahim,
Kita undang, nggak mau datang. Kita sedang kesusahan, nggak mau bantu. Anak kita meninggal, dia nggak datang. Begitu anak dia meninggal, kita datang. Gitu. Ini nasihat Nabi seperti itu. Kita kesusahan, minjem uang, dia nggak kasih. Begitu dia kesusahan, minjem uang ke kita, kita kasih. Luar biasa. Ya, ini nasihat Nabi. Tidak mudah tentu. Ya, karena surga itu memang luar biasa nikmatnya. Maka untuk masuk surga dengan cara-cara yang tidak mudah seperti ini, ya, akhlak yang luar biasa. Nah, insya Allah kita sering diuji ya, mungkin dengan abang atau adik atau paman atau bibi atau keponakan. Ini kan masih ada hubungan kerabat ya, silaturahim, yang tidak peduli dengan kita. Kita nasib kebanjiran sampai ngungsi-ngungsi ke masjid, dia tahu, boro-boro nanya, boro-boro ngasih bantuan, ya, nanya aja enggak gitu. Begitu dia kena musibah kebakaran, kita datang, kita tolongi. Itu Nabi alaihi salatu wassalam, dan diikuti oleh para sahabat. Manusia-manusia yang dijamin masuk surga, akhlaknya luar biasa. Kita contoh, kita tiru. Wa'ati man haramaka, dan berilah kepada orang yang dia tidak mau memberi kepada engkau. Kalau ini umum, kalau tadi khusus silaturahim, maka akan sil. Wasala yasilu sil, sambunglah. Nah, kalau ini memberi, berarti umum. Mungkin tetangga, mungkin kenalan yang tidak pernah menolong kita, padahal tahu kita sedang butuh. Begitu dia butuh, kita tolong. Akhlak yang luar biasa. Mestinya seorang muslim seperti itu. Malu seandainya ada orang kafir seperti itu, kita kaum muslimin malah tidak seperti itu. Yang terakhir, wa'fu amman zalamaka, ampuni orang, maafkan orang yang menzalimi engkau, menyalahi engkau, berbuat salah kepada engkau, maafkan. Ya. Ini tambahan dari Imam Ahmad. Ya, hadis ini walaupun sanadnya dhaif ya, qultu sanaduhu dhaifun lakin yuqtabaru bihi. Hadis ini dhaif tapi bisa diambil pelajarannya. Karena apa? Karena ada syawahid, karena ada mutaba'ah, karena ada hadis lain yang semakna dengan hadis ini, yang dimana hadis itu tidak dhaif. Fal hadis sahihun li ghairihi. Maka dengan demikian hadis tersebut sahih li ghairihi, sahih dengan sebab hadis lain. Oleh karena itu beliau menurunkan fawaid. Yang pertama, ada 6 ya. Yang pertama, hirsus sahabati radhiyallahu anhum ala ma'rifati sabilin najah wa ta'allumil khair. Para sahabat sangat bersemangat untuk mengetahui jalan menuju kebahagiaan. Dan kebahagiaannya kebahagiaan yang hakiki, bukan cuma dunia, dan juga bukan cuma akhirat. Antum jangan salah sangka sahabat itu karena tujuan utamanya adalah surga, maka para sahabat itu punya uang buang, punya harta buang, ya, langsung diberikan ke fakir miskin. Nggak ada satupun sahabat yang kaya. Kata siapa? Kata siapa? Abu Bakar kaya raya, Abdurrahman bin Auf kaya raya, Utsman bin Affan kaya raya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya raya. Berarti kan kalau mereka dapat harta langsung semuanya disedekahkan para fakir miskin, ya nggak ada yang kaya.
orang langsung disedekahkan? Tentu tidak. Dan insya Allah nggak ada zakat kalau begitu, 2,5% setiap tahun, gitu ya. Artinya ada memang satu sahabat yang apa istilahnya gulu, ekstrim dalam hal ini, berpendapat seperti itu. Jadi kalau punya harta, mau sedikit mau banyak, sisa buat makan, bayar hutang segala macam, kok nyisa, harus disedekahkan fi sabilillah. Beliau salah dalam memahami ayat walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Dan emas dan perak itu nanti akan dipanaskan di jahanam dan akan ditempelkan, disedikakan ke wajahnya, ke punggungnya dan seterusnya. Beliau lupa bahwa ayat itu ada terusannya. Apa? La yunfikuna fi sabilillah. Tidak menginfakkan fi sabilillah, yang dimaksud tidak bayar zakat. Jadi ancaman harta kita akan dipanaskan di jahanam, nanti akan disetikakan ke punggung kita, ke wajah kita, betul kalau kita tidak bayar zakat. Nah, sahabat yang satu ini salah paham. Dikiranya tidak boleh punya harta simpanan. Jadi kalau sudah cukup buat makan, bayar utang segala macam, harus langsung diinfakkan fisabilillah, berikan kepada fakir miskin dan seterusnya. Dan akhirnya sahabat ini dipanggil oleh Utsman, kemudian mengasingkan diri di Rabdah. Salah paham. Siapa sahabat itu? Iya, Abu Dzar. Ya. Abu Dzar ini terkenal sebagai seorang sahabat yang luar biasa, sangat dekat dengan fakir miskin, sangat membantu fakir miskin. Ya. Terkenal di kalangan sahabat itu sangat peduli dengan orang yang kesulitan. Ya. Tapi salah tetap salah, tidak boleh kita ikuti kesalahan itu. Ya. Fahadha as-sahabiyyu yas'alu an-najati li bulughiha. Dalam hal ini ada contoh, yaitu seorang sahabat Uqbah bin Amir yang bertanya kepada Nabi tentang keselamatan, kebahagiaan, agar apa? Agar mendapatkan kebahagiaan itu. Sekali lagi, dunia dan akhirat, bukan cuma akhirat, bukan cuma dunia, dua-duanya. Nah, karena itu banyak orang-orang saleh yang minta dunia kepada Allah dan nggak tanggung-tanggung. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berikanlah aku kekuasaan yang kekuasaan itu tidak akan dimiliki oleh siapapun selain aku. Siapa? Dan doa itu dikabulkan oleh Allah. Siapa beliau? Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kan berarti dunia itu dikabulkan. Ya. Saya pernah mendengar seorang ahli bid'ah, belum lama saya dengar, katanya sudah meninggal ya, belum lama ini, mencela Nabi Sulaiman dengan kalimat apa? Kalimat yang tidak pantas, kurang ajar apa gitu. Ya. Dicela Nabi Sulaiman. Kok minta kepada Allah kekuasaan, yang kekuasaan itu jangan engkau berikan kepada siapapun selain aku. Ya. Nabi Sulaiman Nabi. Seandainya doa itu salah, tidak mungkin diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan Allah mengabadikan doa Nabi Sulaiman dalam rangka menyanjung Nabi Sulaiman, bukan merendahkan Nabi Sulaiman. Ya. Seandainya Nabi Sulaiman harus dikritik dari doa ini, tentu Rasulullah alaihi salatu wassalam
yang pertama kali ngeritik beliau. Enggak kan? Enggak. Yang dikritik sumpah beliau bahwa malam itu akan menjima sekian puluh, sebagian ayat mengatakan 100 istrinya dan berharap hamil semua. Nah, ini dikritik oleh Nabi, betul. Karena Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Adapun doa ini yang ada di Al-Quran ini tidak dikritik oleh Nabi SAW. Bagaimana ada seorang ustaz mengkritik Nabi Sulaiman? Rasulullah Muhammad SAW tidak mengkritik, dan kritikannya kasar lagi. Ya, walillahilham, dia sudah tidak ada. Jelas dia ahlul bidah, sangat benci kepada salaf. Sudah tua padahal. Ya. Jawabul Rasuli sallallahu alaihi wasallam yusamma uslubul hakim. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ini uslub hakim. Apa yang dimaksud? Fa inna su'ala an haqiqatin najah wal jawaba bisababiha. Uqbah bin Amir bertanya kepada Nabi tentang hakikat keselamatan itu apa? Kan ya Rasulullah, man najah? Ya Rasul, keselamatan, kebahagiaan itu apa sih? Nabi tidak menjawab kebahagiaan adalah enggak, tapi wal jawabu bisababiha. Nabi menjawab sebab-sebab supaya najah, jalan menuju keselamatan. Li'annahu aham, ini jauh lebih penting. Ya. Oleh karena itu, ta'rif itu, definisi itu, pengertian itu bisa beda-beda antara satu ulama dengan ulama lain. Ya. Adapun di sini Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa? Supaya mendapatkan an-najah itu caranya bagaimana? Kemudian al-istighalu bi ta'atillah yahsunul insana min insighari bi ghairihi. Menyibukkan diri dengan taat kepada Allah akan menyebabkan dia tidak sibuk terhadap orang lain. Ya. Ada yang hamil di luar nikah misalnya, ada yang korupsi misalnya, ada yang suka mabuk, dia nggak ada waktu untuk membahasnya karena dia sedang membahas dirinya sendiri. Saya banyak dosa, saya belum taat, saya bukan manusia sempurna. Jadi dia tidak ada waktu untuk menggibah orang lain karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk taat, sibuk memikirkan dirinya yang penuh dengan maksiat. Wallahu a'lam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.